Apa hal khusus kita apa hal yang luar biasa dari menjadi orang Kristen atau Katolik? Baik saudara-saudari, di dalam gereja Katolik ada gereja Yesus Kristus, gitu ya. Nah, gereja Katolik itu semacam sistem atau wadah untuk menghadirkan gereja Kristus. Apa itu gereja Kristus? Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas para rasulnya, yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik itu. Dan gereja yang model seperti itu ada di dalam gereja Katolik. Ini penting. Ya. Nah, gereja Katolik adalah gereja yang berpedoman pada semangat para rasul atau rasuli itu. Iman akan Yesus yang berkembang di luar gereja Katolik berpotensi pada penyimpangan. Ya. Nggak usah takut untuk meyakini ini. Ya. Saya katakan sekali lagi, iman akan Yesus Kristus yang berkembang di luar dari gereja Katolik itu berpotensi pada penyimpangan. Ya, kita kenal itu, perdebatan akhir-akhir ini mengenai Tritunggal, rame di media sosial, orang saling mencemooh kanan kiri. Itu kenapa? Karena tidak punya kekuatan prinsip di situ. Karena apa? Iman akan Yesus dikembangkan di luar dari kesatuan gereja Katolik. Sehingga kemudian bias kemana-mana. Ya, ini. Saya ingin katakan sekali lagi ini dan tolong ditelan mentah-mentah. Sungguh-sungguh masuk ke dalam darah daging Anda. Iman akan Yesus Kristus yang berkembang di luar gereja Katolik itu berpotensi pada penyimpangan. Ya. Kekatolikan memiliki dasar yang jelas, memiliki dasar yang objektif. Perjuangan gereja Katolik sangat jelas, yakni menciptakan budaya surga di atas bumi tadi. Saya katakan itu. Perjuangan gereja Katolik bukan perjuangan yang mengakomodir begitu saja tuntutan dunia, untuk menjadi relevan. Saya akhir-akhir ini jengkel dengan kata menjadi relevan itu. Karena apa artinya menjadi relevan bagi dunia kalau kita menjadi asing di mata Allah? Gereja Katolik berjalan berdasarkan prinsip yang kokoh. Kita memiliki tradisi suci, kita memiliki kitab suci, dan kita memiliki magisterium atau majelis yang mengajar tentang iman. Tiga hal inilah yang menjadi pertahanan iman atau pertahanan ajaran Yesus Kristus itu. Gereja Katolik mempertahankan gereja Yesus Kristus. Banyak yang mengatakan gereja Katolik itu kaku, kurang karismatis, terlalu dogmatis. Saya yakin banyak yang mendengar itu. Terhadap pernyataan-pernyataan itu, saya berpikir, banyak orang berlomba-lomba saat ini untuk menjadi sesuai dengan selera dunia. Banyak orang di luar sana berlomba-lomba untuk menjadi sesuai dengan selera dunia, untuk menjadi relevan, tadi saya katakan itu. Dan orang bilang gereja Katolik nggak relevan, terlalu kaku, terlalu dogmatis, terlalu ini dan sebagainya. Sekali lagi, apa artinya menjadi relevan bagi dunia, tetapi kemudian kita menjadi terasing di mata Allah? Apa artinya kita menjadi relevan, tetapi kemudian kita menghancurkan makna beriman akan Yesus Kristus? Itu. Keistimewaan gereja Katolik bagi saya adalah tentang Ekaristi. Ekaristi menunjukkan bahwa Yesus itulah sumber makanan. Dialah roti hidup. Banyak pengajar-pengajar yang tanpa sadar membimbing orang untuk mendatangi Yesus sekedar supaya dapat roti. Nah, itu banyak. Teologi kemakmuran dan macam-macam yang berkembang itu melemahkan atau merendahkan posisi dan peranan Kristus seolah-olah hanya sebagai penyedia roti. Ya. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan kaya. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan sembuh. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan makmur dan sebagainya. Itu tawaran-tawaran yang seringkali diberikan oleh pengajar-pengajar tentang Yesus. Yesus menjadi alat jualan. Justru Yesus dahulu, kalau kita baca dalam Injil, dia menghindar saat melihat motivasi orang yang seperti itu. Ya. Kalau kita melihat dalam kisah Yesus mau menggandakan 5 roti dan 2 ikan, di sana sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, diceritakan
Orang berbondong-bondong mencari dia dan ingin memaksa dia menjadi raja. Tetapi Yesus tahu bahwa motivasi mengangkat dia sebagai raja adalah supaya mereka bisa kenyang lagi. Kalau orang model itu kita jadikan raja, kita nggak usah kerja. Kita bisa makan terus nih. Ayo kita jadikan dia raja. Nah itu. Dan pola motivasi itu hadir lagi sekarang. Dan Yesus justru pergi menghindari kelompok yang seperti itu. Itu Injil loh yang menceritakan, bukan Pastor Abah. Saya hanya menghadirkan kembali pengalaman itu. Kemudian sampai-sampai Yesus akhirnya berkhotbah tentang akulah roti hidup. Kamu jangan datang kepadaku untuk cari roti yang sana. Tetapi aku ini roti hidup. Datanglah kepadaku sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Datanglah kepadaku sebagai sasaran hidup. Dan jangan datang kepadaku untuk menjadikanku sebagai sarana hidup. Itu Yesus. Dia mau mengatakan itu. Dan Ekaristi dalam gereja Katolik menyadarkan kita apa sebenarnya yang dikehendaki Yesus itu. Selalu imam itu angkat roti, Bapak Ibu kalau perhatikan. Dia tunjukkan, inilah Yesus Kristus. Dan itu dilambangkan dengan roti, dengan makanan. Jadi orang yang ikut Ekaristi itu sebetulnya diharapkan punya mindset dan kesadaran bahwa Yesus itulah sumber makanan. Jangan kita datang ke gereja supaya kita dapat makanan di tempat lain. Begitu. Jadi Yesus hanya sebagai titik lompatan saja, hanya sebagai sarana, bukan sasaran. Ini. Itu gereja Katolik, istimewanya gereja Katolik, menghadirkan terus pesan-pesan Kristus dalam simbol-simbol, dalam sakramen-sakramen itu. Berikutnya, iman dalam kekatolikan bukan praktek modern dari animisme. Ini ya, mungkin kaget ini. Ada banyak orang beriman yang tanpa sadar sebenarnya hanya bentuk modern dari animisme. Ya, animisme kalau kita nonton film-film zaman dulu, dukun atau bukan dukun atau orang-orang pasang sesajen, potong ayam, taruh di depan batu besar, menyembah, ya kasih dupa di situ, lalu kemudian pergi dan berharap penunggu batu itu nanti akan menolong hidupnya. Modelnya mirip-mirip saja sekarang. Orang datang ke rumah ibadat, nyembah-nyembah supaya penunggu atau yang di dalam rumah ibadat itu nanti membantu hidupnya. Kalau itu yang menjadi model beriman kita, kita salah. Bukan itu beriman Katolik, bukan itu beriman Kristen. Iman Kristiani bukan bentuk modern dari praktek animisme. Ya. Kalau kita hanya seperti itu, kita tidak akan pernah belajar apapun. Ya, karena itu sebesar apapun itu arsitek menghadirkan replika Yesus yang tersalib tidak akan punya makna bagi orang yang mengenal atau memahami kekristenan hanya sebagai tindakan praktek animisme modern. Gini, ya. Baik, Yesus memang bisa menyembuhkan, bisa membuat kita berhasil, bahkan bisa membuat kita kaya raya. Dia Tuhan, itu jelas. Ya. Tetapi kita beriman kepadanya bukan hanya untuk tujuan-tujuan yang seperti itu. Fokus iman kita kepada Dia bukan tentang aku, tetapi tentang dirinya. Begitu, ya. Fokus kita beriman kepada Yesus bukan tentang apa mauku, tetapi apa maunya. Kita dipanggil beriman agar bersama Dia kita melakukan sesuatu bagi dunia. Ini. Bahkan pengalaman kepahitan kita juga bisa menjadi ruang bagi perwujudan kehendak Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, hidup manusia Kristiani bukan tentang memperjuangkan kenyamanan-kenyamanan, tetapi lebih menyangkut perjuangan keselamatan. Ya, kalau kemiskinanku, kalau kerugianku, penderitaanku, sakitku, bahkan kematianku, bisa menjadi persembahan bagi terwujudnya kehendak Allah, aku persembahkan. Itu kata-kata Yesus di Taman Getsemani. Ya, sekali lagi, kalau kemiskinanku, kalau rasa sakitku, penderitaanku, kegagalanku, bahkan kematianku, bisa menjadi persembahan bagi terwujudnya kehendak Allah, aku rela mempersembahkan itu. Ya. Ini saudara-saudari. Mungkin kita menarik nafas dengan mengatakan, berat. Ya memang berat. Namun ini perlu untuk kita sadari, perlu untuk kita pahami.
dan perlu untuk selalu kita renungkan. Setidaknya kita tahu tujuan beriman kita apa. Setidaknya kita tahu visi kita menjadi orang Katolik itu apa. Kalau kita jatuh, ya kita bangkit lagi. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Dia menuntut hati yang mau terbuka dan mau terlibat bersama Dia. Begitu, Ibu.